Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa la ilaha illallah walillahil hamd. Alhamdulillahil ghaniyyil karim alladzi hadana bis-siyami ila as-siratil mustaqim والذي أعاننا على أداء الفرائض والنوافل لنلقى الله بقلب سليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, kita semua telah sama-sama mendengar dan mungkin melantunkan takbir yang saut menyaut semalam suntuk, bahkan sampai pagi ini. Sungguh ini semua adalah panjatan syukur yang amat dalam dari para shaimin dan shaimat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab berkat pertolongan dan izin Allah jugalah mereka mampu melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh dalam kondisi cuaca yang sangat panas. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Agaknya keberhasilan dalam menunaikan ibadah puasa menjadi bahwa kita telah mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Semoga dengan kemampuan ini kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih katsira wa subhanallahi wa bihamdihi. La ilaha illallah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah kita diizinkan masuk surga melalui pintu surga, yaitu pintu hati. Demi dari itu semoga kita hidup menikmati Ramadan akhir datang. La ilaha illallah wa la ilaha illallah, agar kita bisa menambah amal soleh untuk menghadap Alhamdulillahil ghaniyyil karim alladzi hadana bis-siyami ila as-siratil mustaqim. Allah walladzi a'anana ala ada'il faraidi wan nawafil linalqallaha biqalbin salim. Asyhadullah ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-barrur rahim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shahibul alhamdulillah pula kita dilahirkan oleh bapak dan nenek moyang yang sangat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat memahami Islam dengan baik dan dapat menerapkan Islam ke kehidupan nyata. Ini merupakan lingkungan ideal yang membentuk pribadi kita. Selanjutnya kita berterima kasih yang tak terhingga pada orang tua kita, kakek nenek kita, baik yang masih sugeng di dunia ini maupun yang sudah tua di pangkuan Allah, dan mungkin melantunkan takbir yang saut menyaut berkat jerih payah mereka
berkat tirakat mereka, berkat ibadah dan doa-doa mereka, kita menjadi pribadi seperti yang sekarang ini. Semoga kita bisa mengikuti jejak mereka yang indah itu dan bisa mewujudkan idaman dan kebudayan mereka, yaitu mikul dhuwur mendem jero ambek para marto berbudi bawa laksono. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, agaknya perlu dicari tahu kenapa kedua orang tua kita dan kakek nenek kita doanya begitu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jeritan hati orang tua kita begitu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul, memang orang tua dan kakek nenek kita kalau diukur dengan standar kesejahteraan dunia termasuk yang di bawah garis kemiskinan atau below poverty line alias melarat. Tapi anehnya mereka justru memanfaatkan kemelaratan tersebut untuk berlaku tirakat, mengencangkan ikat pinggang, mangan kurang nyandang cingkrang untuk mencapai suatu tujuan. Agaknya sikap ini persis seperti sikap para sahabat Nabi yang disebut ashabus suffah. Mereka adalah para muhajirin yang tinggal di pojok Masjid Nabawi. Mereka melarat, makan apa saja yang didapat, bajunya cingkrang, kalau ditarik ke atas lututnya terbuka, kalau ditarik ke bawah dadanya terbuka. Tapi orang yang tidak mengenal mereka akan mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena tidak pernah mengeluh, tidak pernah minta-minta, dan penampilan mereka bersih serta rapi. Tapi jangan ditanya, mereka kalau mendengar panggilan jihad untuk membela agama Allah, mereka pasti ada di baris paling kuatnya iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah sifat seperti ini menunjukkan kuatnya keyakinan mereka kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpancar dari sikap lilo legowo narimo ing pantun. Bisa begitu hadirin, kendati orang tua dan kakek nenek kita hidup susah, terpuruk, bahkan berada pada titik nadir yang amat kritis, mereka tetap beribadah dengan khusyuk dan tawadhu. Mereka tak pernah kecil hati atau merasa pesimis. Mereka sangat yakin bagaimanapun besarnya kesulitan yang mereka hadapi untuk menjadi kebaikan, titik terang pasti akan datang. Bahkan mereka yakin bahwa ketika seluruh pintu-pintu solusi di dunia sudah tertutup dan terkunci rapat, pintu-pintu lain masih terbuka lebar sepanjang masa, tak pernah tertutup. Dan di atas itu semua, orang tua dan kakek nenek kita yakin bahwa solusi Tuhan itu amat dahsyat. Bahkan solusi Tuhan itu tak bisa terjangkau oleh daya akal manusia. Sungguh ini semua menunjukkan kuatnya jiwa tauhid dalam diri orang tua dan kakek nenek kita. Menunjukkan kuatnya semangat beribadah dalam diri orang tua dan kakek nenek kita. Dan menunjukkan tingginya husnuzon serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Itulah agaknya para hadirin, sikap orang tua dan kakek nenek kita yang membuat doa mereka begitu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, begitulah sikap orang tua kita, nenek kita ketika menghadapi kondisi paling sulit dalam kehidupan mereka. Begitu sikap mereka, orang tua kita, nenek kita ketika menghadapi ujian dan cobaan yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah hadirin bahwa orang-orang yang punya sikap seperti ini hakikatnya adalah manusia berjiwa besar, berpandangan jauh, berwawasan luas. Manusia-manusia seperti ini menganggap cobaan yang berat atau masalah yang besar sebagai masalah yang kecil saja dan biasa saja, cukup diatasi dengan tenang, senang, dan optimis, berlandaskan sifat sabar, pasrah, namun tetap disertai dengan memperbanyak introspeksi dan istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab manusia yang berjiwa besar seperti ini yakin bahwa tujuan untuk meningkatkan, yakin bahwa pujian adalah tersaning puji Allah yang akan jagat, dengan tujuan untuk meningkatkan kadar iman dan tawakal hambanya serta meninggikan derajatnya kelak di akhirat. Lebih dari itu,
manusia yang berjiwa besar seperti ini yakin bahwa Allah akan memberi ujian kepada Allah. Kalau Allah memberi ujian kepada manusia, Allah sudah menyiapkan sarana yang kita butuhkan untuk mengatasinya. Maka jangan heran kalau kita melihat mereka yang punya keyakinan seperti ini, ketika menghadapi cobaan bersikap tenang, santun, dan merasa nyaman, seakan dia menghadapi cobaan yang berat. Padahal kondisi mereka amat kritis antara hidup dan mati. Sungguh beda sikap orang tua kita dan nenek kita itu dengan sikap sebagian orang yang menghadapi ujian Tuhan dengan marah-marah, dengan menyalahkan orang lain karena dianggap orang lain menjadi penyebab dari turunnya cobaan. Perasaan ini diungkap seperti di dalam surat Yasin yang disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Sungguh kami menjadi sial karena kalian, wahai Nabi Allah. Kalau kalian tidak berhenti dari dakwah kalian, kami akan lempari kalian dengan batu dan kami akan timpakan kepada kalian siksaan yang amat pedih. Lebih dari itu, mereka akan menghadapi cobaan tersebut dengan mundomono, menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan Allah jahat pada mereka, seakan Allah tidak sayang pada mereka, seakan Allah tidak pernah memberi nikmat pada mereka. Jelas sikap seperti ini adalah sikap orang yang nyalinya kecil, pikirannya becik, wawasannya sempit, jiwanya tertib, dan pengendalian dirinya nihil. Bagi orang yang punya tipe seperti ini, masalah yang remeh, kecil, dan gampang dianggapnya masalah yang besar, kompleks, dan sulit untuk diatasi. Tepat sekali ungkapan Abu Thayyib Al-Mutanabbi, seorang penyair Arab masa Abbasiyah yang berbunyi, ta'zumu fi 'ainil sawiri sigharuha wa tasghuru fi 'ainil 'azimil 'adhaim. Masalah yang kecil terlihat besar di mata orang yang berjiwa kecil, dan masalah yang besar terlihat kecil di mata orang yang berjiwa besar. Agaknya tidak salah kalau orang tua dan kakek nenek kita masukkan ke dalam kategori orang yang berjiwa besar, berpandangan jauh, dan berwawasan luas. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Agaknya jiwa besar dan pandangan jauh kakek nenek dan orang tua kita itulah yang mendorong mereka untuk membangun masjid dan sekolahan. Mereka sadar betul bahwa perubahan menuju bangsa yang maju dan berperadaban tinggi harus dimulai dari pembentukan manusianya atau SDM yang berkualitas, berpikiran maju, dan bermental baja. Jalan menuju pembentukan SDM berkualitas seperti ini tidak ada lain kecuali pendidikan. Masjid dan sekolah adalah sarana pendidikan yang paling efektif untuk mencetak, menggembleng, dan mewujudkan generasi berpikiran maju dan bermental baja. Alhamdulillah, kita punya contoh yang jelas dalam hal ini, kemudian pembentukan pikir dan mental yang berkualitas seperti ini. Bahkan sudah terbukti keberhasilannya yang diakui oleh dunia. Pembentukan pikir dan mental tersebut berhasil karena didasarkan pada sunnatullah di alam raya ini, atau natural law atau hukum alam. Dan perlu diketahui bahwa hukum alam atau sunnatullah itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sungguh engkau tidak akan mendapatkan perubahan dan pergantian dalam sunnatullah atau hukum alam atau natural law. Surat Fatir ayat 43. Maka kalau kita mengikuti contoh tersebut secara persis dengan segala dinamika prosesnya, pasti kita akan berhasil mewujudkan manusia SDM yang berakhlak mulia, bermental baja, dan tahan banting, berdisiplin tinggi, berdedikasi tinggi, berpikiran maju, dan berperadaban tinggi. Siapalah contoh yang sudah jelas bukti keberhasilannya dalam membentuk pikir, mental, dan karakter manusia atau bangsa atau umat? Siapa lagi kalau bukan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana cara pembentukan pikiran mental manusia ala Rasulullah? Bagaimana kita tahu bahwa masyarakat Arab ketika itu mengalami kerusakan pikiran, mental, dan budaya yang amat parah, menyembah berhala jadi kebiasaan, minum miras menjadi hobi dan kebanggaan, ngubur hidup-hidup putrinya sendiri, tidak ada rasa kasihan, seks bebas menjadi makanan harian, balas dendam menjadi kewajiban yang harus ditunaikan, perang saudara antar kabilah terus berkobar sepanjang masa. Bagaimana bisa mengubah mental dan pikir yang merusak parah seperti itu? Ternyata Rasulullah mengubahnya dengan jalan menanamkan akidah tauhid ke dalam jiwa masyarakat Arab. Tapi jangan dikira bahwa menanamkan tauhid ke dalam jiwa semudah membalikkan telapak tangan atau semudah menanam jagung di kebun.
Nabi Nuh saja dalam waktu 950 tahun hanya berhasil mengimankan tidak lebih dari 80 orang. Rentang waktu paling cepat dalam menanamkan akidah tauhid adalah yang ditempuh oleh Rasulullah. Beliau hanya membutuhkan waktu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah untuk menanamkan tauhid dalam jiwa masyarakat Arab. Tapi jangan tanya bagaimana penderitaan beliau selama rentang waktu itu. Beliau dihina, dicaci maki, dilempari kotoran, dilempari batu hingga berdarah, diboikot, diimbar ekonomi sosial, bahkan akan dibelah kepala beliau 12 bagian dengan satu kali bacokan pedang. Jadi, cobalah lihat bagaimana hasil tauhid Rasulullah, hasil didikan tauhid Rasulullah. Dialah Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang terdekat Rasulullah, dan paling jelas tampak hasil didikan Rasulullah pada dirinya. Abu Bakar menginfakkan seluruh harta miliknya untuk kepentingan perang Tabuk ketika itu. Maka Rasul bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Beliau menjawab, talaqtulahum Allah wa Rasulahu. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Itulah gambaran jiwa kedermawanan hasil besutan Rasulullah SAW. Siapa penduduk dunia ini yang mampu menanamkan kedermawanan setinggi ini? Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi pemimpin besar umat Islam ketika itu, penguasa adidaya Daulah Umayyah, Daulah Islamiyah yang membentang dari Saudi Arabia, Lebanon, Mesir, Jordania, Palestina, Syria, Persia, dan Lebanon. Tetapi ternyata baju yang beliau pakai penuh tanggalan yang jumlahnya mencapai 17 buah. Jumlah itu sesuai dengan hitungan yang dilakukan oleh Syafarius, pemimpin Romawi, saat menyerahkan kunci-kunci Baitul Maqdis kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Itulah jiwa kesederhanaan seorang pemimpin, hasil didikan tauhid yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Lihatlah para sahabat Nabi, mereka adalah ahli ibadah yang tulus ikhlas. Mereka adalah pekerja keras yang tak kenal lelah. Mereka adalah pejuang ulung yang tak kenal menyerah. Memang ajaib, bangsa Arab yang hidup di padang pasir, berkehidupan primitif, tak kenal budaya maju, senjatanya hanya pedang, tombak, dan panah, tapi mampu menundukkan negara-negara maju yang berperadaban tinggi seperti Romawi dan Persia. Mereka berjuang bertaruh nyawa bukan untuk mencari kekuasaan atau mencari kejayaan atau mencari keduniaan, tapi untuk menyiarkan Islam ke berbagai belahan dunia, untuk membangun peradaban kemanusiaan yang tinggi. Itulah pribadi-pribadi hasil didikan tauhid yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin, jangan underestimate terhadap tauhid. Ketahuilah bahwa tauhid adalah sumber kejujuran yang tiada tara. Maka kalau tauhid sudah masuk ke dalam jiwa, tak berani orang melakukan korupsi sepeser pun, tak berani orang melakukan kebohongan atau menyebar hoax satu kata pun. Ketahuilah bahwa kalau tauhid bisa tauhid adalah bukan sumber kelembutan hati. Maka kalau tauhid sudah masuk dan merasuk ke dalam diri seseorang, tak akan ada lagi KDRT, tak akan lagi ada penindasan terhadap yang lemah, tak ada lagi pelanggaran hak asasi manusia. Ketahuilah bahwa tauhid adalah sumber kemurahan hati. Maka kalau tauhid sudah menyatu dalam jiwa, tidak ada lagi monopoli, tidak ada lagi penyerobotan hak warisan, tak akan sampai hati membiarkan tetangganya kelaparan. Dan last but not least, tauhid adalah sumber ketabahan hati dan sumber kebesaran jiwa dan sumber pikiran positif serta optimis. Maka kalau tauhid sudah merasuk dalam jiwa, tidak ada lagi putus asa, tidak ada lagi rasa pesimis, tidak ada lagi masa depan suram, tidak ada lagi problem-problem yang mangkrak tanpa terpecahkan. Hadirin jamaah Idul yang dirahmati Allah, pribadi berpengetahuan seperti itulah yang diidamkan oleh orang tua dan kakek nenek kita ketika membangun masjid dan sekolah ini. Dan hendaknya di zaman seperti ini terus menyala di hati para penerusnya, termasuk kita yang ada sekarang ini dan mungkin sampai anak cucu kita nanti. Hadirin, ketika menyaksikan masjid dan sekolah ini, seakan kita melihat orang tua dan kakek nenek kita masih hidup di sekitarnya, masih menjaga, masih membersihkan, masih mengawasi kita. Dan apa yang kita lakukan untuk mengembangkan masjid ini ke sekolah ini? Seakan masih terus menunjukkan tangannya kepada kita, menunjuk itu loh tauhid yang mesti engkau arahkan. Seakan mereka khawatir kalau kita akan tergoda oleh dunia dan menyimpang dari tauhid. Hadirin,
umur biologis orang tua dan kakek nenek kita hanya sekitar 60 sampai 70. Akan tetapi setiap masjid ini dan sukan ini kita mengenang mereka. Kita mengenang usaha keras mereka demi pendidikan dan anak cucu kita. Menang tatapan mereka yang amat jauh ke depan. Sedangkan kenangan seperti ini, inilah yang membuat mereka seperti masih hidup, masih melihat, masih bergerak, dan masih berusaha. Oleh sebab itu, sangat tepat kalau kenangan indah seperti ini dijuluki dengan nama umur yang kedua atau al-umrul tsani. Itulah yang dituangkan oleh Ahmad Shauqi, tokoh sastra Mesir modern dalam baisanya yang berbunyi, Daqatu qalbil mar'i qailatun lahu innal hayata daqaiqu wa thawani farfa nafsika ba'da ma juga dikrah fal dzikru lil insani umrun tsani. Detakan jantung manusia berkata kepadanya bahwa sungguh hidup itu hanya dalam hitungan detik dan menit saja. Maka angkatlah yang tinggi kenanganmu telah mati, sebab kenangan yang indah adalah umur yang kedua bagi manusia. Hadirin, jangan salah, umur kenangan atau umur kedua ini bisa jauh lebih panjang daripada umur biologis kita, bisa mencapai ribuan tahun. Hadirin, umur biologis Nabi Ibrahim hanya 175 tahun, tapi tempat berdiri beliau ketika membangun Ka'bah atau makam Ibrahim selalu dikenang sampai sekarang. Setiap jamaah haji mesti melakukan sholat sunat ketika sedang melakukan tawaf di sekitar Ka'bah, dan ini akan berjalan sampai hari kiamat nanti. Ini sesuai dengan doa yang beliau panjatkan kepada Allah SWT agar Allah memberinya kenangan yang manis untuk generasi yang belakangan. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin, surat Asy-Syu'ara ayat 84. Dan jadikanlah untukku kenangan yang indah bagi generasi yang belakangan. Hadirin, ketahuilah bahwa umur kenangan indah ini adalah umur yang berkualitas tinggi, karena tidak bisa dicapai kecuali dengan perjuangan yang keras, pengabdian yang ikhlas, dan kreasi yang inisiatif dan yang monumental. Oleh sebab itu hadirin, sepatutnya kita memberikan perhatian besar kepada umur yang kedua ini, agar hidup kita lebih bermakna dan lebih berkualitas. Kalau kita hanya berpikir untuk mengkonsumsi rezeki Allah, untuk sekedar menikmati kenikmatan dunia yang fana ini, untuk mereguk madunya dunia atau untuk melahap sedapnya dunia yang sementara, berarti pikiran kita adalah pikiran yang kerdil, pikiran yang fisik, pikiran yang mujis, dan pikiran yang hedonis. Akan tetapi kalau kita berpikir untuk menginvestasikan rezeki Allah guna kenikmatan akhirat yang kekal abadi, baik berupa bersedekah, membantu sesama, maupun bekerja bakti membangun tempat ibadah, atau membangun lembaga pendidikan, atau mengembangkan lembaga-lembaga yang sudah ada, berarti pikiran kita adalah pikiran yang jauh, pikiran yang cerdas, dan pikiran yang bijak. Hadirin, Mbah Maliki umur kemudisnya cuma 70 tahun. Tapi tangan beliau yang mencetak bata, membakar bata, dan membangun gedung sekolah ini telah membuat umur beliau, umur kedua beliau, atau umur kenangan beliau panjang sampai hari ini, mungkin sampai hari kiamat nanti. Begitu juga Mbah Basir, Mbah Danuri, Mbah Kayin, Mbah Mukid, Mbah Jani, Mbah Badrun, Mbah Kayubi, Mbah Mansur, Mbah Amir, Mbah Mufti, Mbah Haji Sultan, Mbah Raji, Mbah Sabruddin, Mbah Surekan, Mbah Haji Majid, Mbah Haji Mahfud, Mbah Bar, Mbah Pur, Mbah Rol, Mbah Tolipin, Mbah Ngaliman, Mbah Masidik, Mbah Tamsir, Mbah Kirno, dan mbah-mbah yang lain yang tidak sebut semuanya. Mereka semua punya umur kedua yang panjang, mungkin sampai di gulungnya jagat raya ini. Oleh sebab itu hadirin, lakukan sesuatu buat masjid dan sekolah kita untuk memperpanjang umur kedua kita. Bikin masjid kita nyaman agar jamaah betah ibadah di dalam, agar betah ibadah di dalamnya. Adakan kajian-kajian yang menguatkan iman dan menambah semangat ibadah para jamaah. Luaskan area sekolah kita, indahkan pemandangan sekolah kita, lengkapi fasilitas dan kenyamanan sekolah kita, padatkan materi ajar sekolah kita, tekankan penanaman tauhid yang mendalam pada jiwa dan mental anak-anak kita, tingkatkan pengawasan anak-anak kita. Jangan biarkan anak kita salah mengakses konten-konten sosial media. Jangan biarkan anak kita tidak bisa mengaji, anak kita malas sholat, dan anak kita enggan berdoa. Hadirin jamaah yang dihormatan, mugi anda terus ngawonyan pilih masjid lan sekolahan punika sanes panggilan kangge ngupados rupa utawi golek sego. Ananging masjid lan sekolahan punika panggilan kangge asok pangabekti kunjuk ngasane Gusti. Panggilan kangge bangun manah supados manah kita kebak raos kusuk lan tawadhu. Panggilan kangge ngululuhaken manah kita supados kebak raos ira legawa nampi pepes dening Gusti ingkang atarya jagat.
sampun ngantos entu ingkang mangke para hadirin. Masjid lan seklan punika sanes panggilan kangge pamer bondo donya emas putih Rajabana. Aneng masjid lan seklan punika panggilan kangge paring sedono, panggilan kangge ngluhuraken asmaning Gusti, panggilan kangge nyurung para sederek supados remen indah masjid, supados ngregungaken masjid lan supados sengkut budidaya andheger wijining iman lan tauhid ing jiwa raganing para putra wayah. Kami mengatakan putra wayah badai anggadai tauhid ingkang tiap wangkot sentosa lan sembodo saengga boten gampil kapikut dening kebiaring dunya lumantar media sosial ingkang sakmangke tuhu mabir lan balereni ing paningan. Aneng hadirin, boten lepat menawi kita pikantuk upa saking masjid utawi sekolahan. Namung kemawon upa punika sanes pinangka gegayuhan, ananging namung pinangka lobering berkah saking Gusti Allah. Boten lepat menawi kita pikantuk pangalembono saking masjid utawi sekolahan. Namung kemawon pangalembono punika sanes pinangka gegayuhan, ananging pinangka lobering berkah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Punapa ta menggah bedenipun anggayuh upa lan anggayuh berkah. Mugi kawuningan bilih tiyang ingkang makarya kangge pados upa punika candrenipun egrah-egreh. Pakaryanipun boten cetha tur aslinipun boten koklo. Tiyang ingkang makarya pamrihipun pangalembono candrenipun printat-printut namung nyambet damel sengkut menawi dipun tingali tiyang. Menawi sepi lajeng makarya sakersanipun tiyambak paton telas wekdalipun sinaosa boten wonten asilipun. Namun hadirin, jangan pesimis melihat kondisi masyarakat kita sekarang, jangan pesimis melihat sekolahan dan masjid kita sekarang. Roda kehidupan terus berputar, begitu juga roda masyarakat, roda masjid dan roda sekolahan al-Islam terus berputar. Terkadang maju pesat dan mengagumkan atau berada di atas, tapi kadangkala mundur, terpuruk dan memprihatinkan atau berada di bawah. Itu adalah hukum alam yang tak pernah berubah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami pergerakan antara manusia. Oleh sebab itu hari ini, mari bangkitkan semangat, bulatkan tekad, rapatkan barisan, satukan langkah. Tidak usah saling menyalahkan. Perbedaan pandang bukanlah penghalang, justru menjadi elemen pembentuk pelangi yang indah menawan. Persembahkan apa yang bisa kita persembahkan. Fokuskan arah, kuatkan iman, niatkan semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Pintu langit tetap terbuka dan tak seorang pun yang mampu menutupnya. Jalan menuju kemajuan dan kejayaan amatlah banyak. Orang bilang 1001 jalan menuju Roma. Allah terus membentangkan tangannya siang dan malam untuk membantu para pencari kebaikan. Seraya berfirman, Ya bagil khair aqbil. Wahai para pencari kebaikan, datanglah. Kami akan bantu kalian. Kami akan mudahkan urusan kalian. Kami akan beri kalian balasan yang menyenangkan. Semoga Allah memberkati kita semua dan memperpanjang umur kedua kita, baik melalui warisan orang tua dan kakek nenek kita maupun melalui sarana yang apa yang bisa dijabari dan lingkungan kita. Semoga Allah memberikan balasan yang terus-menerus mengalir kepada orang tua dan kakek nenek kita lantaran jerih payah mereka membunuh mentah kita dan lantaran jerih payah mereka membangun jariah monumental yang berupa masjid dan sekolah al-Islam yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita menghadap wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Tuhan kami menyadari betapa banyak dosa dan kesalahan kami, akan tetapi kami juga menyadari bahwa ampunan-Mu jauh lebih banyak dan lebih luas. Maka ampunlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah puasa kami dan jadikanlah kami orang-orang yang lulus dalam sekolah Ramadan dan menyandang gelar Al-Muttaqin. Ya Allah pendidik kami, berilah kami petunjuk dalam mewujudkan karya-karya yang strategis, monumental dan kaya manfaat untuk agar kami dapat memperpanjang umur kedua kami. Ya Allah, penguasa alam raya ini, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin kami memimpin negeri ini agar mereka dapat memutuskan segala urusan di negeri ini sesuai dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, pelindung kami, tolonglah saudara-saudara kami yang mengalami berbagai penindasan, penganiayaan dan serangan di berbagai penjuru dunia, di Palestina, di Syria, di Irak, di Yaman, di Burma dan di Cina. Tolonglah mereka agar terlepas dari penderitaan, dengan demikian mereka dapat menyembah-Mu yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
على